Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Wesley. Biarlah kita menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, lebih dalam lagi kita akan bersama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Joseph Ahuzang. Mempersiapkan diri para lektor. Sebelumnya kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak Krul Menik berdoa untuk firman Tuhan, Pak. Ya, terima kasih Pak Gindo. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, seperti pujian yang sudah kami naikkan Bapak, kami mau lebih dekat lagi kepadamu Bapak, bersekutu. Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk mengenal kehendak Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, Kau urapi Pastor Paul yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami yang akan mendengar baik di Zoom, di live YouTube, yang bahkan yang akan mendengarkan siaran ulang Tuhan, mendapatkan berkat-Mu Bapa, sehingga itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Berdiakonia, bermaturia, mengampuni. Tuhan, ajar kami senantiasa Tuhan, untuk dapat melakukan itu semua dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini tubuh dan jiwa kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Amin. Gindo. Terima kasih Pak Krul Menik. Para lektor, Bu Nerliana dan Bu Sarma, untuk mempersiapkan diri pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 38 ayat 1 sampai 22 yang akan dibacakan oleh Bu Nerliana. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Wesley. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam buat saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita bisa berjumpa dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 38 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata,
dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menuju keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian kata ya, baiklah aku dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Sebelum itu, Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Nerliana. Dilanjutkan Bu Sarma dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 21. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh
karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha bahwa kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian. Amin. Terima kasih Bu Sarma, terima kasih para rektor. Judul firman Tuhan pagi ini mempersiapkan kematian. Silakan Pastor Paul. Sorry, dari tadi mikrofonnya belum nyala ya. Oke, kita akan mulai. Saya akan share screen. Mana tadi caranya? Oh, sorry, saya belum masuk. Ya, firman Tuhan selalu baru bagi kita semua yang selalu menanti-nantikan Tuhan, ya saudara. Syaratnya, saudara harus benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Masalahnya banyak orang yang klise, saudara ya. Klise, ibadahmu itu hanya klise. Saudara ngerti nggak klise?
Ya, Anda pikir Anda seorang Kristen yang sudah diselamatkan? Belum tentu, saudara ya. Anda pikir kalau Anda sudah dibaptis terus sudah selesai? Belum tentu, karena belum tentu Anda dibaptis itu dengan sebuah semangat lahir baru. Bisa jadi Anda dibaptis karena mau kawin, dibaptis karena karena ikut-ikutan, ya. Dibaptis karena apa, saudara? Kalau dipaksa nggak mungkin dong ya, apa? Nah, dibaptis karena Anda mungkin mengira kalau kamu jadi Kristen lalu nanti ada yang ngasih duit, ya kan? Nah, sia-sia, saudara. Karena sebetulnya ya apa yang Anda pikirkan itu semuanya itu hanya kesia-siaan. Kalau Anda dibaptis hanya karena supaya ditolong ekonominya, goblok, saudara. Anda kalau jadi Islam akan lebih banyak duitnya. Ya, Anda jadi Kristen lalu jadi Islam lalu kayak Agustan gitu ya. Pamer, ini saya, wah. Terus saya akan melawan orang-orang kafir. Wah, banyak duitnya nanti, saudara. Tapi kalau Anda jadi Kristen cuma supaya dikasih duit, ya, wah, bodoh sekali. Karena ketentuan dikasih Kristen itu bukan kasih uang. Saya nggak tahu beberapa orang ada yang jadi Kristen karena dikasih uang. Mungkin, saya nggak tahu ya. Wah, itu bodoh sekali, saudara. Kalau dalam komunitas ini, sorry, kita nggak kasih uang, saudara ya. Kita paling mentok kasih kerjaan. Ya, ada beberapa yang kita tolong, ada, saudara. Ya, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Anda sangat bodoh kalau Anda mengharapkan, terus Anda mengharapkan dibayar ini. Oh enggak, saya nggak pernah janji sama Anda ya. Saya hanya akan mengupayakan kita semua, siapapun yang ada di dalam komunitas kita akan tolong jangan sampai ada yang nggak bisa makan, nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa bayar token listrik. Tetapi itu bukan kewajiban kita, saudara, sebagai seorang warga negara. Saya apalagi, nggak ada kewajiban apa-apa. Anda kenal aja kagak, ketemu muka aja nggak pernah. Saya nggak punya kewajiban itu, saudara. Ada orang-orang yang ngarep-ngarep dikira mau dikasih duit. Oh, sorry, saudara. Anda kena tipu. Siapa yang ngiming-ngimingi itu, saudara? Anda sedang ditipu, saudara. Nggak ada kita janji-janji begitu ya. Ya lebih baik Anda kembali ke keyakinan lama Anda kalau Anda berpikir seperti itu. Lebih baik, nggak apa-apa. Ya, sebab buat apa Anda dibaptis kalau Anda tidak percaya? Buat apa Anda dibaptis kalau Anda ngarep-ngarep duit? Dikira mau dikasih duit. Ya, nggak usah, saudara ya. Nggak ada. Saya juga nggak butuh. Ya kan? Saya tuh nggak ada orang ngasih saya setiap poin, setiap ada jiwa diselamatkan saya dikasih uang sama ada yayasan tertentu, nggak ada, saudara ya. Saya punya yayasan sendiri di sini yang saya bangun sendiri, saya self support, nggak ada sponsor saya tuh nggak ada, saudara. Ya kalau ada orang berdonasi ke stikting kami, ke stikting gereja kami, itu bukan karena ada janjian, saudara. Saya masing-masing orangnya saja nggak pernah ketemu. Orang yang berdonasi, ada beberapa orang yang berdonasi di Stikting Hagios. Orangnya aja saya nggak pernah ketemu, saya nggak tahu ujuk-ujuk uangnya masuk, saudara. Ya ada siapa ya, 2 orang yang saudara kolektor di tempat kami. Orangnya aja saya nggak pernah ketemu, saya nggak tahu nih siapa dan bagaimana cara mengucapkan terima kasihnya. Saya juga nggak tahu, saudara. Nah, apakah setiap jiwa-jiwa yang dimenangkan itu saya dapat duit seperti tuduhannya AWF? Nggak ada, saudara, ngawur. Yang ada setiap jiwa-jiwa itu malah saya bisa keluar duit. Ya kan? Bukan keluar duit saya ngasih uang, dan saya juga nggak pernah janji-janji. Tapi kalau dia ternyata miskin, masa saya diam saja di depan mata? Tapi kalau dia datang dibaptis karena mengharap-harap duit tiap bulan, saya bilang, nggak usah kamu jadi Islam saja. Iya serius, saudara ya. Kamu jadi Islam saja sana, enggak apa-apa. Kita enggak rugi apa-apa. Serius, saudara ya. Kita enggak rugi apa-apa. Tapi kalau Anda datang ke sini, komunitas ini, karena Anda ingin percaya dan Anda melihat kebaikan dari orang Kristen, ya kita sangat welcome, ya saudara. Dan kita pasti akan tolong, saudara. Kita akan bantu orang-orang yang miskin. Bukan karena Anda pindahan dari Islam pindah ke Kristen, ya. Siapapun kita pasti bantu. Lawang yang Islam, yang masih Islam saja kita bantu kok. Jadi kalau Anda mau dibantu, Anda nggak usah jadi Kristen. Anda masih Islam pun tetap kita bantu. Lawang kita saja, Agustan saja itu Ustadz Islam aja kita lagi kumpulin duit buat berobat. Ya kan? Nah, jadi kita pasti bantu, saudara. Hanya sebatas kemampuan kita dan kita melihat
ada kepentingannya di situ, saudara. Kayak Agustan itu dia habis hancur-hancuran hidupnya. Karena 2 kali dia didepak sama gereja, saudara. Makanya kita bantu. Saya tunjukkan, oh enggak, kamu berpikir gereja itu jahat. Memang organisasi gereja itu banyak yang jahat, saudara, karena mereka dagang. Tetapi bukan berarti itu mereka mewakili Kristen. Ya, dan itu orang gereja-gereja seperti itulah yang saya tiap hari hantam terus, saudara, di YouTube saya. 70% YouTube saya itu adalah untuk menghantam orang-orang seperti ini. Menyatakan suara kematian bagi gereja, ya, bagi Indonesia, bagi dunia. Ya, saudara ya, makanya hati-hati dengan ketulusan hatimu. Tapi kalau kamu tulus datang ke komunitas ini, mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mencari kebenaran, kamu akan mendapatkan kebenaran dan hatimu akan tenang. Hatimu akan tenang, saudara. Dan kalau hatimu tenang, maka di situ ada keselamatan. Ya. Kenapa, saudara? Karena saudara ada iman di situ. Tanpa iman tak seorang pun berkenan kepada Allah. Iman kepada Yesus Kristus itu, saudara. Nah, tak tahunya dari mana kalau kita punya iman atau nggak punya iman? Ya, dari mulai yang simpel. Nah, saya simpel ya. Saya ini bikin pengajaran yang simpel saja pagi-pagi ya. Pagi-pagi baru bangun tidur, jangan berat-berat. Saudara, tahunya kita beriman apa sama Tuhan itu bagaimana, saudara? 1, masalah ekonomi. Ya, Anda baru sulit saja masalah ekonomi udah murtad. Itu berarti Anda sebenarnya nggak punya iman. Anda baru kesulitan masalah ekonomi aja, Anda sudah cari dukun, udah cari pesugihan, udah cari, itu Anda nggak punya iman. Itu kelas dasar, ya. Makan, minum, pakai itu adalah kulit dari hidupmu. Kalau Anda cuma gara-gara masalah ekonomi yang Anda makan, minum, pakai, ya, makan, minum, pakaian, maksudnya gitu ya. Lalu Anda cari dukun, gara-gara cuma saking susahnya Anda kere. Padahal kita tahu ada sesuatu. Tapi kemudian Anda tinggalkan imanmu dari Tuhan. Atau Anda kemudian mencuri, Anda kemudian merampok. Ya. Tapi dalam skala yang lebih tinggi, ya, ini pertama ya, cari dukun. Ya, cari dukun. Terus kriminal. Lalu apa, saudara? Minta-minta. Minta-minta atau utang-utang. Sebenarnya dari situ kita ngerti Anda nggak beriman sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, saudara. Oh, saya percaya Tuhan Yesus. Iya, tapi di masa ekonomi, terus kamu cari dukun, kriminal, minta-minta, utang-utang, sama saja, saudara. Sebenarnya Anda nggak punya iman. Percaya saya, saudara. Jangan, di sini Anda belajar, tak kasih tahu yang benar. Ya. Nah, kedua, masalah kawin. Jodoh. Ya, pernikahan. Lalu Anda pindah agama. Oh enggak, saya kan pura-pura karena saya nggak mau menyakiti mertua atau nggak mau menyakiti pasangan saya. Saya pura-pura bersyahadat tapi saya nggak percaya. Saya di masjid pun kalau saya ke masjid saya berdoa kepada Yesus kok. Ya tetap enggak, saudara. Sebab barang siapa kamu mengakui syahadat itu kepada orang Islam, kepada Muhammad, kamu sedang menyangkal Yesus, kamu sedang jadi antikristus. Mau pura-pura, enggak pura-pura, itulah namanya menyangkal. Kenapa kamu lebih mencintai istrimu, kamu lebih mencintai orang mertuamu daripada kamu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Allahmu? Malah saudara pura-pura bersyahadat katanya. Apapun namanya Anda sudah ada menyangkal di situ. Pura-pura. Dengan mulut kita mengaku akan diselamatkan. Dan hati percaya. Mulutmu hati-hati, saudara. Pengakuan proklamasi dari mulut itu nggak ada kata pura-pura, saudara. Banyak orang nanti di masa antikris, kamu mau sangkal Yesus, iya, aku enggak percaya Yesus kok. Aku cuma simpatisan doang kok. Mulutmu, saudara. Ya, sama seperti Petrus. Penyangkalan itu, pura-pura hatinya percaya, nggak percaya sekali. Ya, enggak maksud aku begitu kok. Ekonomi dan perkawinan, saudara. Ya kan? Kemudian sakit. Ya, akhirnya banyak orang kehilangan imannya ketika sakit. Waduh, waktu sakit ini
terus nggak sembuh-sembuh, nggak ada yang ngasih uang buat ke dokter dan segala macam. Justru di saat sakit itu Anda tahu, Anda percaya apa enggak, menguji hatimu, saudara. Simpel ya, cuma 3 hal ini ya. Ekonomi, perkawinan, dan masalah sakit penyakit. Ya, di saat seperti itu, ya, Anda akan ngerti. Anda sebetulnya ekonomi ini termasuk karir, saudara ya. Termasuk karir di dalamnya ya. Karirmu ya, kamu nanti naik jabatan kalau karir. Kalau anak karirmu naik kalau kamu jadi Islam. Oh, aku cuma pura-pura jadi Islam kok, enggak sungguh-sungguh. Yang kan kalau karirku naik, aku janji akan kasih perpuluhan ke gereja yang banyak. Enggak ada gunanya. Buat apa, saudara? Gereja enggak butuh perpuluhanmu. Oh iya, kalau gerejanya Gilbert, iya butuh, saudara. Tapi kalau komunitas kita saya namakan dari perpuluhan, enggak usah perpuluhan sama saya. Kamu iya di atas iya, tidak di atas tidak, saudara. Ya, ekonomi, pernikahan, dan sakit penyakit. Dari situ nanti kamu akan dihadapkan, ternyata kamu sungguh-sungguh percaya apa enggak. Simpel ya, saudara ya. Ya, simpel sekali. Cara ngetes iman itu dari masalah ekonomi, ya, masalah pernikahanmu, ya, masalah sakit penyakit. Dan kemudian endingnya diperhadapkan kematian. Nah, inilah kebanyakan orang, kemudian dia mau nggak mau dia harus jujur. Siapa yang takut mati di sini? Ayo, siapa yang masih takut mati, saudara? Jujur, saudara. Nyatanya Anda begitu sakit, takut mati, utang sana, utang sini, hantam sana, hantam sini, saudara. Orang itu nggak takut mati, saudara ya. Kalau orang itu lagi putus cinta, orang ini baru bangkrut, wah aku tak mati aja, aku tak mati aja, aku tak mati aja. Sok-sokan belagu, saudara. Oh, lagi banyak duit, saudara. Mau mati bingung. Mau mati keder, saudara. Wah, aku mau mati, aku nggak mau mati dulu. Oh, lagi bangkrut, aku tak mati aja, tak mati wae, tak mati wae. Ben modar sisan, tak mati wae. Sekarang mau modar, ya ayam kotek-kotek pengen mati, pengen mati. Begitu Anda punya duit, nggak pengen mati malah ketakutan. Ya kan? Di situ sebetulnya kamu nggak punya iman, saudara. Lagi modar, Anda kepengen mati karena sudah nggak ada harapan, Anda nggak punya iman. Lagi bangkrut, lagi putus cinta, ya istrimu dibawa orang, ya dibawa lari orang, ya suamimu dibawa lari orang. Oh, tak mati aja, aku tak mati aja. Anakmu baru anakmu tabrakan, mati, terus Anda juga tak mati aja, aku tak ikut mati aja. Tapi kamu ketika anakmu baru hebat-hebatnya, karirnya luar biasa, kamu lagi kaya-kayanya, ya dikasih tahu kena cancer stadium 4, berapa lagi, lama lagi, 6 bulan lagi kamu mati. Oh, aku gak mau mati, aku gak mau mati. Di satu, kamu tidak punya pengharapan, tidak punya iman. Di satu pihak, kamu diperhadapkan kepada kematian, kamu juga takut mati. Karena kamu segala yang nikmat ini. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya maumu apa, saudara? Disitulah kita sama-sama tahu ternyata 99% orang Kristen pun gak punya iman, saudara. Oh, serem loh, saudara. Saudara coba bercermin. Jangan-jangan Anda salah satunya, saudara. Jangan-jangan Anda salah satunya loh. Anda gak punya iman loh. Kalau gitu selamat gak, Pak? Enggak lah, enak aja loh. Enggak selamat, saudara. Imanmu tuh nggak boleh cacat loh, saudara. Nggak boleh cacat, enak asal ngaku saja Yesus. Zaman damai ngaku-ngaku gampang, saudara. Zaman lagi gampang ngaku-ngaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah Allah, gampang, saudara. Kalau zaman-zaman lagi sulit itu, nah disitulah sebenarnya imanmu itu dinyatakan, diuji dalam masalah ekonomi, ya kamu lagi kurang, nggak bisa bayar sekolah anakmu, kamu utang-utang, disitulah sebenarnya imanmu lagi dinyatakan. Bersyukurlah kamu sekarang yang lagi miskin, ya kamu mau berharap Jehovah Jireh atau kamu mau berharap kepada Bu Vivin ngutangin atau cari pinjaman tabrak sana tabrak sini. Kalau Anda masih utang sana utang sini, sebenarnya Anda nggak punya iman loh. Jangan bilang Anda nanti selamat masuk surga. Bullshit, saudara.
Nggak akan, saudara. Iman itu nggak boleh cacat, harus sempurna loh, saudara, iman itu. Sekecil apapun imanmu, ya aku percaya Tuhan cukupkan. Batin aja, ya. Nggak usah, nanti saya pasti akan kaya raya, nggak perlu. Anda punya sekecil apapun, ya pasti nanti ada pertolongan Tuhan. Kalau nggak ada gimana, ya mati, udah. Nggak apa-apa. Itulah penyerahan, itulah iman, saudara. Masih utang-utang, masih sahabat sana, sahabat sini. Berarti Anda nggak punya iman. Anda mau menikah, nanti jodohnya gimana? Entah sahabat dulu, gara-gara dia Islam, bapaknya Islam, ya saudara, saya nggak mau nyangka Yesus, kalau gitu tak metengin dulu, dipoking dulu saudara, dihamilin dulu. Anda nggak punya iman sebetulnya. Kalau Anda punya iman, Anda tunggu dia, saudara. Injili dia, injili bapaknya. Kalau Anda punya iman, jangan sampai kamu Anda nggak punya, salah, saudara. Hati-hati ya. Iman itu harus sempurna, saudara. Kecil, tapi benar-benar iman. Tidak goyah sedikit pun, itu yang namanya iman. Ya, ini lagi sakit. Ya, wah kejang-kejang Anda kudu minta cari obat yang paling mahal supaya Anda sembuh. Udah bangkrut, udah kolaps. Oh jangan, saudara. Sudah cukup. Biaya pergian, udah. Anda kasih budget sekian biayanya. Lebih dari itu saya harapkan sama Tuhan. Mati gimana? Ya enggak apa-apa. Balik lagi. Diperhadapkan kematian. Kalau mati gimana? Sudah sama Tuhan Yesus. Itu iman, saudara. Makanya sewaktu kamu hidup, sewaktu kamu berkelimpahan, ikuti, saudara, berbagi, mengampuni, mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya saudara ya, hidup bersahaja. Jaga hidupmu dalam kekudusan. Jangan lagi banyak duit, rajin ke Alexis, saudara. Lagi banyak duit, Anda rajin diakonia. Lagi susah, lagi paceklik, tetap diakonia. Tetap berbagi. Ucap syukur sama Tuhan. Itu iman, saudara. Seperti Ayub, itu iman yang tidak tergoyahkan. Ya, iman itu nggak boleh cacat celah, nggak ada, saudara, nggak luput, saudara. Ya, karena di dalam kata iman, ya, imanu, ada kata apa? Kesetiaan di sana, endure. Ada kesetiaan, endure, kekal, kesetiaan, loyal. Iman itu bukan hari ini beriman, besok enggak, aduh besok aku gugur, nanti lusa aku beriman lagi. Oh enggak, saudara. Makanya di dalam diperhadapkan kepada kematian, orang hancur, saudara. Banyak yang hancur gugur imannya. Justru di saat-saat mau menjelang kematiannya. Ya. Nah, lalu Hizkia gimana, Pak? Hizkia dia takut mati. Kenapa, saudara? Karena waktu dia mati, dia akan masuk ke Hades. Semua orang di dalam perjanjian lama, kalau mati, Nabi pun perginya ke Hades. Dari Adam sampai ke Yesus. Mati langsung masuk ke Hades, saudara. Dari Adam sampai Yesus. Tetapi ketika Yesus bangkit, semua orang-orang ini dibawa ke paradiso. Anda dan saya, ya, hari ini kalau Anda sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka Yesus adalah Raja kita. Maka kita ini sedang membawa kerajaan Allah. Artinya Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya, dia diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dia sudah dibawa penghukuman. Kalau Anda dan saya percaya, kita sudah ada di Eden. Kita sudah ada di paradiso. Jiwa kita sekarang ini di paradiso, saudara. Kalau hari ini jiwamu masih merana, Anda masih haus, keder dengan seks, keder ya, dengan seks, ngerti ya, keder dengan seks ya. Anda kalau udah ngeliat mata langsung jelalatan matanya kalau ada perempuan cantik gitu loh. Kalau ada laki-laki ganteng apa bau maskulin dikit, Anda langsung jelalatan matanya. Berarti Anda pikirannya masih cabul itu. Orang Pak Paulus enggak, saudara. Serius, saudara. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, ya maka semua hawa nafsu itu, ya semua kenajisan itu akan ditendang keluar, saudara. Oleh rema itu. Ya, fantasi saya, seks hanya istri saya, saudara. Apapun fantasinya saya hanya istri saya. Seksnya kudus. Anda yang masih tendang apa masih utang sana utang sini, saya tuh ngelus dada karena kamu sedang ada di dalam jalan menuju kematian. Ya. Makanya ada orang-orang seperti Embun Pagi ini yang menolong orang-orang ini rebut mereka dari api.
kita tunjukkan cinta itu. Tetapi dasar mentalitas orang-orang yang menuju kematian ini, ketika ditolong, dia akan nyatek, saudara. Nyatek, saudara. Makanya berbuat baik itu harus dengan hikmat. Rajin harus dengan pengetahuan. Ya, makanya Anda kalau yang ingin tolong menolong apa segala macam, supaya Anda jangan dikadalin, saudara. Lewat Bun Pagi, lewat Yayasan Bun Pagi Anda transfernya. Nanti biar disurvei, kita semua ada terukur, saudara, ketika kita ngasih orang. Ya, Anda pikir ketika Anda ngasih YouTubers itu, terus YouTubers itu senang, saudara. Senang, saudara. Ya, ketika, oh ya ini kita buat beli ini, kita buat beli itu. Anda cek keuangannya, saudara. Ya, Anda cek keuangannya. Nanti jangan sampai dipakai buat beli rumah, buat beli BMW, akhirnya suami istri rebutan harta, saudara. Gara-gara donasinya buat orang lain itu, hati-hati, saudara ya. Anda bilang, mau ini buat donasi, ini kita mau tolong orang, masuk ke rekening saya ya. Tapi nggak dicek, saudara. Embun Pagi kita cek. Ya, tiap hari Anda bisa cek keuangannya Embun Pagi. Semua transparan, saudara. Yang saya maksud adalah orang-orang ya ketika kita lagi lemah, terus Anda mulai kejang-kejang cawe sana cawe sini, bukan berharap sama Tuhan, makanya disebut terkutuk. Anda sedang di bawah hukuman itu. Namanya Anda nggak lagi di dalam paradiso. Jiwamu itu lagi menuju ke Hades. Banyak orang yang miskin, tapi jiwanya tenang, saudara. Banyak orang yang tidak mampu, tapi dia tenang. Dia percaya. Kami 2 tahun mengalami. Ya, selama menikah, saya sama anak, kami 2 tahun mengalami seperti benar-benar tidak punya uang sama sekali, tidak punya makanan sama sekali di rumah. Dan sempat kita melewati makan bubur, saudara. Ya, 1-2 hari waktu itu ya. Benar-benar kita ngelewatin, saudara. Tak, satu titik, kita sampai kaget kita ngalamin begitu. Tetapi ya kita ngalami ya makan telur dibagi itu tapi hanya beberapa hari. Gimana kita bisa melewati, bisa pulih dengan cepat sekali? Karena kami tidak kerekelan, nggak cari utangan. Kami datang ke hamba Tuhan, kami cuma kasih tahu, doakan kami. Kami ada masalah. Kami nggak minta uang. Kita ngomong tegas, minta uang, tapi doakan kami. Kami lagi masa-masa ini. Didoakan, saudara. Karena kan waktu itu kami takut sekali ya. Ngalamin kami takutnya, saudara, seperti apa itu. Ya, serius, saudara ya. Kita ngalami. Disitulah iman itu diuji, saudara. Ya, dalam setiap saat Anda lagi dalam masa-masa itu imanmu lagi diuji. Dan berbahagialah kalau Anda menyadarinya. Dalam setiap persimpangan, dalam setiap kegalauan hidupmu. Nah, paling telak ya semua orang Kristen kalau lagi menghadapi kematian. Kamu kena jantung mau mati. Nah, terus responmu apa? Aku serahkan sama Tuhan. Ya, anak beresin, kalau punya salah, ada masalah, doakan. Terus siapa, kamu ingat-ingat dibikin list, siapa yang pernah beresin semua hubungan. Kamu masih ada harta, kalau perlu diakoni ya sebanyak sekuat-kuat tenaga. Supaya kalau perlu kamu tulis surat, kalau aku mati, dan semuanya mati sehat, kan cuman bagian tertentu yang rusak. Yang bagian organku yang sehat, saya donasikan. Kalau perlu begitu, saudara. Bahkan matinya pun Anda berguna loh, saudara. Ya kan, matimu pun berdiakonia loh. Bagus kan? Bagus. Matamu masih sehat, kasihkan sama orang buta. Kok ngeri amat, Pak? Kenapa harus takut? Nanti kalau dibangkitkan dari kematian gimana, Pak? Nggak ada urusannya. Tuhan itu kalau udah membangkitkan, bangkitkan saja. Jangan takut. Ya, setuju? Bingung, saudara, tanyain begini. Ketika Anda diperhadapkan dengan kematian, disitulah sebenarnya Anda akan tahu Anda itu seorang believers, Anda seorang pemercaya, Anda sungguh-sungguh lahir baru apa enggak. Ya, ketika Anda diperhadapkan kematian, serahkan sama Tuhan, bereskan. Sebab jiwamu ini sedang di dalam kerajaan sorga, mau melanjutkan sorganya, badanmu ditinggal. Ya, jangan takut. Karena indah semuanya, saudara.
Bahkan saudara akan meninggalkan damai dan keindahan bagi anak istrimu atau keluarga yang ditinggalkan ketika kamu ada sukacita, ada damai sejahtera. Jadi kalau mau mati itu jangan girap-girap, tenang saja. Karena ada surga di situ. Makanya coba cek hari ini Anda sendiri sudah lahir baru belum? Coba cek saudara. Ya, coba Anda introspeksi. Ya, coba Anda introspeksi. Renungkan. Anda sudah siap belum menghadapi kematian? Bila itu datang, aduh enggak kebayang Pak. Ya nggak usah berandai-andai. Pokoknya hari ini ada damai sejahtera nggak di rumahmu? Ada perdamaian nggak? Ada rekonsiliasi nggak di rumahmu? Ada cinta nggak di rumahmu? Apa cuma ada gosip dan kejengkelan demi kejengkelan? Dipersiapkan selalu kematian itu. Ya, saudara ya, persiapkan bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan takut, saudara ya, karena Ia sungguh beserta denganmu, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.